Selamat datang kembali teman-teman netizen yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola di video terbaru channel YouTube Bola Bung Binder, khususnya kepada teman-teman netizen yang merupakan pecinta sepak bola Indonesia, yaitu sepak bola dalam negeri. Nah, apa nih Bung Jas perkembangan terakhir di sepak bola dalam negeri yang perlu kita bahas di video terbaru ini dengan teman-teman netizen yang merupakan viewers setia kita, subscriber setia kita, dan juga calon viewers dan calon subscriber kita yang kita selalu sebut dengan 5B. Itu dia teman-teman ya, 5B singkatan yang biasa memang Bung Jas sudah jelaskan juga di video-video kita selanjutnya, karena memang kita mengapresiasi dan menghargai bentuk support dari teman-teman yang telah menjadi subscriber kita, yang telah juga memberikan komen, menekan tanda like, bahkan ada beberapa yang sudah menekan juga tanda bell. Ayo support terus channel Triple B ini agar kita berkembang pesat dan kita bisa memenuhi target kita agar bisa ada 100.000 orang subscriber. Dan seperti yang tadi saya sebut di awal video ini, bahwa kita akan membahas tentang perkembangan terbaru yang terjadi di sepak bola nasional, yakni Bung Binder dan teman-teman, kita akan membahas tentang sepak bola Indonesia karena Liga 1 akan dimulai kembali tanggal 1 Oktober. Nah, itu dia teman-teman ya, perkembangan yang terjadi kemarin, beritanya yang memang masuk di timeline social media, di timeline media-media digital atau juga media cetak lainnya, yaitu bahwa dari surat ya, sepertinya ya, ini menyampaikan PT LIB, Liga Indonesia Baru, menyampaikan surat tentang penyampaian tindak lanjut surat keputusan PSSI bahwa PT LIB memberikan beberapa pengumuman. Ini yang saya kutip dari beberapa media sosial ya. Kompetisi akan dilanjutkan mulai dari 1 Oktober 2020 hingga 28 Februari 2021. Wah, cepat juga ya. Iya, artinya waktunya berapa ya? Kira-kira berapa bulan? Sekitar 5 bulan. Ya, 5 bulan ya. Memang waktunya singkat, tapi mau tidak mau kan, itu juga sebelumnya yang merupakan timeline agar kompetisi bisa berakhir sebelum pertengahan tahun depan ya. Karena kita tahu akan ada Piala Dunia Junior atau Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun depan. Yang sebelumnya kita tahu bahwa kompetisi direncanakan akan berakhir di bulan Desember, tapi sekarang ditarik lagi 2 bulan ke depan karena kita tahu rehatnya juga cukup lama, mulai dari pertengahan Maret. Mau tidak mau memang ini klub-klub yang berpartisipasi, tentu para pemainnya akan mengalami kesulitan juga ya untuk bisa menampilkan konsistensi permainan mereka dengan jadwal yang tentunya akan padat karena waktunya tadi yang kita bicara hanya 5 bulan. Ya, sebelumnya juga baru 3 pekan yang dimainkan di kompetisi Liga 1 2020. Seluruh pertandingan akan digelar tanpa penonton di stadion karena masih dalam kondisi pandemi. Ya, ini saya juga setuju dengan acungan jempol Bung Jas, lebih baik dan lebih bijak tanpa penonton agar benar-benar membuat pemain, official, pelatih dan segala stakeholder yang ada di dalam stadion ketika pertandingan dilangsungkan merasa aman dan nyaman, karena mereka juga tentu akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan mereka agar tidak terpapar virus yang memang saat ini sedang melanda di dunia. Oke, kemudian kompetisi akan dilanjutkan dari pekan keempat sebab sebelumnya sempat tertunda usai pekan ketiga. This is very good, ini positif, berarti liga bukan di restart tapi dilanjutkan kembali. Seluruh pertandingan akan digelar dalam format double round robin, alias masing-masing tim akan bertemu 2 kali, ya artinya status home and away. Ini juga bagus, berarti formatnya tetap adalah kompetisi, bukan kompetisi liga, bukan home turnamen atau seperti yang mungkin sedang terjadi di Thailand dan juga di Malaysia, yaitu mereka hanya bermain 1 kali, single match. Tapi ini kali akan dimainkan dengan format kompetisi seperti sebelumnya yang memang sudah dikonsepkan. Kemudian Liga 1 2020 akan dipusatkan di Pulau Jawa saja. Adapun tim-tim yang berasal dari luar Jawa akan bermarkas di kota Yogyakarta. Oh, di Pulau Jawa semua? Iya, memang perlu di Pulau Jawa semua agar lalu lintas manusia, pergerakan manusia tidak terlalu luas bagi orang-orang yang memang
terlibat dalam pergelaran kompetisi Liga 1 dan juga nantinya Liga 2 ya. Ini sangat baik agar memang para klub, pemain-pemain dari klub, official, pelatih bisa berpergian dari satu stadion ke stadion lainnya untuk bertanding melalui jalan darat atau dengan rel kereta api. Kemudian ada juga catatan bahwa manajer meeting klub Liga 1 2020 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Ini yang perlu kita tunggu, yaitu hasil dari manajer meeting pada tanggal 17 Juli tersebut. Karena seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui atau sudah membaca dan mendengarnya, bahwa ada beberapa klub juga yang tidak ingin berpartisipasi jika Liga 1 2020 dilanjutkan, seperti Persebaya, Persita Tangerang, Persik Kediri, Barito Putra, dan dari Persipura Jayapura kita belum tahu jawabannya seperti apa, sementara mereka abstain menunggu melihat situasi dan kondisi dari pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Dan alasan dari para tim tersebut, 4 tim tersebut yang saat ini sudah menyatakan tidak ingin berpartisipasi jika kompetisi dilanjutkan adalah sebuah alasan yang logik, karena mereka juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan para pemain dan semua official serta pelatih yang terlibat bagi klub mereka. Itu yang utamanya, yaitu kesehatan adalah sesuatu hal yang utama, teman-teman. Tapi di satu sisi kita tahu juga sudah ada wacana dan rencana dari PSSI untuk menjalankan protokol kesehatan agar para pemain ini bisa berada dalam kondisi kesehatan yang prima dan termonitor, dengan melakukan serangkaian tes yang memang diperlukan, dengan melakukan serangkaian langkah-langkah yang memang diperlukan untuk mensterilkan stadion, untuk mensterilkan tempat tinggal para pemain. Namun yang menjadi persoalan tentunya nanti adalah dari segi kos atau dari segi pengeluaran klub yang perlu rutin melakukan pengecekan tersebut. Dan juga kita tahu bahwa klub-klub sebagian besar di Indonesia memang tidak memiliki stadion sendiri, sehingga mereka memang perlu menyewanya kepada pemerintah daerah atau pihak yang memang mengelola stadion-stadion tersebut. Meskipun saya kira dari pihak tersebut atau dari pemerintah daerah tersebut bisa saja menurunkan rate-nya atau tarifnya, tapi tetap saja mereka akan merasakan sulit untuk menjalankan kompetisi jika tanpa penonton. Tapi saya kira segala sesuatu masalah atau persoalan bisa ada solusinya. Kuncinya apa? Bahwa semua stakeholder yang terlibat, mulai dari operator liga PT LIB, mulai dari federasi, dan juga para manajer, serta tentunya para presiden klub yang perlu duduk bersama dan berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Karena segala sesuatu hambatan akan ada jalan keluarnya. Tinggal dicari kuncinya saja. Contoh seperti pemain yang tidak bisa hadir di dalam stadion. Mungkin salah satu solusinya adalah dengan melakukan live streaming di media sosial atau juga di channel YouTube agar klub-klub bisa mendapatkan income juga dari sana. Ya, mungkin para supporter juga bisa terlibat dengan memberikan kontribusinya untuk menyaksikan game dari klub yang mereka support. Atau juga kita tahu bagaimana nanti dari venue ya yang akan juga bisa mencoba untuk connect-kan penonton dengan pertandingan dengan secara digital ya, yang juga pernah dilakukan oleh beberapa klub di Eropa. Ada beberapa cara yang sebetulnya memang tetap bisa dilakukan untuk generate revenue. Tinggal bagaimana juga nanti klub dengan para supporter bisa berkomunikasi agar klub juga bisa survive dalam situasi yang memang sulit saat ini, teman-teman. Kita tidak bisa salahkan klub, kita tidak bisa salahkan operator liga, kita juga tidak bisa salahkan federasi. Jangankan di dunia sepak bola, di dunia usaha pun kita tahu segala sesuatunya sekarang sedang melamban. Perlahan-lahan akan progres dan kembali normal, tapi secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, memang saat ini kita perlu menelan pil pahit dan menjalankannya secara bersabar, tapi kedepannya tentu kita harapin ada hal-hal positif dan hikmahnya di balik kesulitan-kesulitan yang sekarang kita hadapi untuk kembali memulai kompetisi di tanah air. Dan satu poin lagi yang penting, yang perlu sekarang kita tunggu adalah bagaimana pemain-pemain asing yang berada di masing-masing klub, yang sebagian besar sudah berada di luar Indonesia. Apakah mereka akan kembali dan memperkuat klub mereka untuk kelanjutan liga?
atau apakah mereka justru akan memilih untuk bergabung di klub lain di negara lain, atau juga mereka justru akan memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum nanti benar-benar ada palu yang diketok dan dinyatakan bahwa liga akan terus berlanjut dengan 18 tim. Karena jika ada jumlah tim yang berkurang, maka tentu format atau konsepnya akan berubah dan bukan lagi bergelar kompetisi liga. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Liga 1 formatnya adalah 18 klub, tahun depan akan ada 2 klub yang promosi dari Liga 2 untuk menjadikan kompetisi total 20 klub. Maka itu manager meeting pada tanggal 17 ini sangat penting, dan mari kita berdoa agar segala sesuatunya berjalan lancar dan sebuah kesepakatan untuk kenyamanan, keamanan, dan juga kesejahteraan semua pihak bisa dicapai agar Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2 bisa kembali bergulir, karena kita semua haus akan sepak bola lokal. Dan satu poin yang lebih penting lagi, bahwa Liga perlu segera bergulir karena juga untuk kepentingan tim nasional senior kita yang akan berlaga di ajang kualifikasi lanjutan Piala Dunia, dan juga bagi tim nasional U19 atau U20 yang akan berlaga di Piala Dunia tahun depan. Berarti kita harus benar-benar berdoa dan berpikir positif dan berharap bahwa segalanya akan lancar dan Liga 1 tetap akan bergulir dengan 18 tim. Kita perlu berpikir positif dalam saat-saat dan situasi yang sulit seperti sekarang akibat pandemi yang sedang melanda di dunia. Janganlah kita lebih banyak berpikir atau fokus kepada hal-hal negatif, teman-teman, karena itu juga akan membuat kesehatan mental kita lebih baik, kesehatan kita secara fisik juga lebih baik. Seperti yang Anda ketahui, saya lebih fokus kepada hal-hal positif, karena memang dengan hal-hal positif kita akan bisa berpikir lebih luas lagi dan kita akan lebih bijak lagi untuk menjalani hidup kita masing-masing. Siapa kita? Indonesia. Loh, tapi ini saya Indonesia. Kamu kok kaos apa ini? Monas. Kamu senang ya ke Monas? Iya, tapi kan Monas juga di Indonesia. Oh iya dong, ya Monas adalah landmark kita ya. Saya dan Bung Jas sudah 2 atau 3 kali ke Monas. Yang dia senang adalah bermain sepeda di sana ya. Jadi bermain sepeda di Monas juga karena udaranya sejuk. Iya. Lot of greenery, dan Iya. kita beberapa kali pernah ke atas ya. Iya. Melihat kota Jakarta. Landscape. Oke, teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dan mendengarkan analisa kita tentang akan bergulirnya kembali Liga 1. Stay safe, stay healthy, selalu berpikir positif. No hate. Only football. Salam sepak bola.